Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawa satu materi tentang garam Himalaya. Garam Himalaya ini ketika bayi mulai MPASI, boleh nggak diberikan? Apa bedanya sih dengan garam dapur yang selama ini kita pakai buat kita sehari-hari membuat makanan? Jadi MPASI dengan memakai garam Himalaya, boleh nggak sih pada bayi-bayi? Namun seperti biasa Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah rajin menyimak materi-materi kami, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan bagi Anda yang mungkin pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu mereka sedang butuh materi, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa, apalagi jika mereka memiliki pertanyaan atau keinginan tahunan yang serupa dengan Anda semuanya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, garam adalah bumbu dapur yang mestinya kita memilikinya. Biasanya bumbu ini atau garam ini digunakan pada semua jenis makanan. Karena kalau katanya itu tanpa bumbu itu tidak enak rasanya karena hambar. Kalau hambar itu akan membuat orang tidak selera makan. Garam itu merupakan di samping sebagai bumbu ya, penyedap rasa, juga sebagai sumber mineral, yang terutama adalah Na, natrium, dan klorida atau Cl. Di samping itu juga sebenarnya ada banyak yang namanya mineral-mineral lain, tetapi juga yang penting adalah pada garam-garam dapur sekarang itu yang sudah diproduksi, itu memiliki namanya iodium. Sudah difortifikasi dengan iodium, karena iodium ini sangat penting untuk kesehatan kita ya. Jadi sebagai penyedap rasa, sebagai sumber mineral, dan juga sumber iodium. Nah, teman-teman semua, pada bayi-bayi yang mulai makan, memang garam ini masih kontroversial. Ada yang mengatakan boleh langsung diberikan pada usia 6 bulan, ada yang mengatakan jangan dulu, nanti setelah usia setahun baru boleh diberikan. Tapi prinsipnya adalah, kalau dikatakan boleh apa tidak, ya boleh, tapi jumlahnya sangat sedikit. Karena jumlahnya sangat sedikit ini susah untuk ditakar, maka sebaiknya di-cancel dulu, di-delay dulu, ditunda dulu pemberiannya sampai usia anak itu atau bayi itu di atas 1 tahun. Itu adalah jawaban yang paling bijak sesuai dengan literatur. Teman-teman semua, Bapak Ibu, ada beberapa jenis yang namanya garam. Salah satunya adalah garam Himalaya. Nah, ini merupakan pokok dari bahasan kita hari ini. Apa sih garam Himalaya itu? Apa bedanya dengan garam yang kita pakai selama ini di dapur? Yuk, kita mulai tentang garam Himalaya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya garam Himalaya adalah halit atau batu garam. Nah, jadi itu merupakan bongkahan batu garam yang sebenarnya ditambang. Ya, ditambang bukan seperti yang di laut, dari air laut, tapi ini ditambang ya. Ditambang yang memang sumbernya dari kaki gunung Himalaya. Makanya namanya Himalaya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa namanya gunung Himalaya itu berasal dari provinsi ya, Punjab di Pakistan itu, yang di kaki gunungnya itu mereka menambangnya ya. Garam Himalaya ini di samping memiliki natrium dan klorida sebagai kandungan utamanya, juga memiliki banyak mineral ya. Di antaranya adalah zat besi yang nanti menyebabkan garam Himalaya itu berwarna pink cerah. Di samping itu juga mengandung namanya zinc, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, menurut beberapa penelitian, bahkan memperkirakan ada kurang lebih 84 mineral yang terkandung dalam garam Himalaya. Jadi dia sangat kaya akan mineral. Garam Himalaya itu yang diperjualbelikan itu memiliki kurang lebih 1680 sodium per sendok tehnya. Jadi garam Himalaya ini dia tanpa pengawetan dan tanpa penjernihan, dan biasanya rata-rata harganya itu mahal diperjualbelikan ya. Bagaimana dengan garam dapur? Nah, garam dapur itu berasal dari laut. Jadi dia memiliki atau melewati proses pemurnian dan juga pengawetan. Ya, pemurnian dengan klorin. Warna akhirnya biasanya adalah warna putih atau mungkin agak keabu-abuan gitu ya, karena proses yang namanya pemurnian tadi atau penjernihan tadi. Garam dapur ini sudah difortifikasi ya, memiliki kurang lebih 2360 sodium per sendok tehnya. Jadi sodiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan garam Himalaya. Jadi itu adalah
sekedar penjelasan tentang garam Himalaya dan garam dapur. Kalau kita resumkan, kita bikin ringkasan tentang perbedaannya adalah yang pertama, kalau garam biasa itu sumbernya air laut, sedangkan garam Himalaya itu sumbernya ditambang dari kaki gunung Himalaya. Warna daripada garam dapur itu adalah putih, ada yang keabu-abuan, sedangkan garam Himalaya itu biasanya warnanya kemerahan atau pink cerah. Garam dapur itu teksturnya halus sampai dengan kasar, sedangkan kalau garam Himalaya itu berbentuk kristal yang mungkin lebih besar dari garam-garam yang kita pakai garam dapur. Dan keduanya memiliki natrium dan klorida, tetapi pada garam Himalaya lebih banyak mengandung mineral yang ada dalamnya ya. Tadi ada 84 mineral yang ada pada garam Himalaya. Nah, teman-teman semua, yang namanya garam dapur itu sudah difortifikasi yodium, sedangkan pada garam Himalaya itu tidak difortifikasi sehingga kandungan yodiumnya lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur. Harga garam dapur itu lebih murah dibandingkan dengan garam Himalaya. Jadi kesimpulannya gimana dok? Boleh nggak digunakan? Boleh ya, tetapi coba kita lihat apa sih esensinya kalau memberikan garam kepada anak kita, sebagai bumbu kah, sebagai sumber mineral kah, sebagai sumber yodium kah. Nah, jadi boleh saja kalau misalnya susah didapat atau mungkin mencegah keribetan untuk menghemat supaya tidak mahal, ya pakai aja garam yang di rumah itu sudah sangat cukup. Tidak harus ya harus dibeli mahal, membuat ribet mencarinya segala macam. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apa itu garam Himalaya dan apakah boleh digunakan pada bayi-bayi yang MPASI. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat, bye-bye.